Nah, teman-teman, pasti teman-teman merasa kebingungan melihat video sebelumnya. Nah, mari kita bahas secara perlahan dan seksama. Di sini, kami akan menjelaskan norma. Norma merupakan seperangkat tatanan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat dan merupakan pedoman sehari-hari bagi masyarakat tersebut. Sebenarnya, norma-norma tersebut memiliki dasar yang sama, adalah norma-norma di dalam masyarakat yang memberikan petunjuk cara bertingkah laku seorang yang hidup di dalam masyarakat. Setiap norma ini memiliki kekuatan masing-masing yang bisa digunakan untuk mengikat anggotanya. Namun, ini berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat di dalam menjaga ketertiban, keteraturan, dan keberadaan masyarakat itu sendiri. Ada dua jenis norma, norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma tertulis adalah seperangkat tatanan yang berlaku di masyarakat, merupakan pedoman kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang bersifat tertulis dan mengikat serta memiliki sanksi yang tegas. Contohnya adalah undang-undang. Kemudian, norma tidak tertulis adalah seperangkat tatanan yang berlaku di masyarakat dan merupakan pedoman kehidupan sehari-hari yang bersifat tidak tertulis dan juga memiliki sanksi, tapi tidak setegas norma tertulis. Contohnya adalah adat dan kebiasaan. Nah, pada kasus ini, kami mengambil sebuah budaya atau norma mengenai jangan bermain-main dengan mandau. Nah, ini termasuk dalam norma tidak tertulis. Adapun nama komunitas atau komunitas budaya yang berada di budaya adat Dayak Kalimantan. Kemudian, bidang kehidupan norma itu berlaku. Norma ini berlaku di kehidupan masyarakat Dayak Kalimantan. Mandau adalah senjata keramat orang-orang Dayak. Meskipun bentuknya seperti parang biasa, ia tidak bisa dipakai semaunya begitu saja. Harus ada alasan khusus kenapa mandau sampai keluar dari sarungnya. Atau dalam bahasa Dayak Katingan disebut kumpang mandau. Pasalnya, menurut orang-orang Dayak, mandau yang keluar dari sarungnya biasanya akan memakan korban. Pasalnya, menurut orang Dayak, ya seperti itu. Makanya bagi pendatang, jangan bermain-main dengan senjata ini. Kemudian, yang ketiga, kita akan membahas tentang perkembangan norma budaya lintas zaman dan generasi. Budaya merupakan identitas bangsa, maka kemudian ada keharusan menjaga dan melestarikan identitas budaya ini. Upaya menjaga dan melestarikan budaya merupakan tanggung jawab orang-orang di dalamnya. Peranan masyarakat sangatlah penting dalam melestarikan budaya, termasuk generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa tentunya. Tidak melestarikan budaya tidak hanya dalam kancah politik saja. Aset bangsa ini pun menjadi tanggung jawab besar bagi generasi muda. Dilestarikan atau hilang. Itu semua ada di tangan generasi penerus bangsa. Kemudian kita akan membahas poin keempat tentang analisis perkembangan atau keterancaman hilangnya guideline budaya tersebut. Budaya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai perilaku masyarakat, seperti nilai-nilai dalam budaya lokal, yaitu etika berbicara, perilaku anak muda terhadap orang tua, mencium tangan, dan lain sebagainya. Hal ini akan sangat nampak dalam keseharian ketika budaya itu sendiri dihargai dan dilestarikan oleh generasi muda. Sekarang kita bandingkan saja dengan kasus-kasus generasi muda dewasa ini. Contohnya, minuman keras, seks bebas, lifestyle, dan sebagainya. Jelas itu bukan budaya atau tradisi bangsa kita. Hal ini kemudian menjadi tantangan bagi generasi muda saat ini, bagaimana kita bersikap bijak dan bertanggung jawab terhadap budaya sendiri, terkhusus untuk norma yang berlaku di Kalimantan ini sendiri, yang dimana kepercayaan adat tentang mandau ini semakin lama akan semakin tergerus karena perkembangan zaman yang begitu pesat, teknologi, dan sebagainya. Generasi muda patutnya bangga dan berusaha menghalau budaya-budaya luar yang mampu menggerus kearifan budaya lokal di Indonesia. Baik, dilarang memukul dengan sapu lidi. Norma ini adalah salah satu norma atau kebiasaan yang diberlakukan di kehidupan sehari-hari masyarakat adat Dayak. Norma ini masih sangat kental atau sangat sering diberlakukan
terutama di daerah pedalaman desa. Contohnya seperti di daerah Katingan. Norma ini juga berlaku di semua kalangan, baik dari anak-anak ataupun orang tua. Dilarang memukul dengan sapu lidi. Para orang tua terdahulu sering mengaitkan hal ini dengan suatu bahaya atau musibah yang mungkin terjadi kepada korban atau orang yang kita pukul dengan sapu lidi. Salah satunya adalah dapat saja orang tersebut meninggal dengan keadaan naas, yaitu diterkam oleh buaya. Memang apabila kita lihat tidak ada korelasinya. Tapi sebenarnya apabila kita telaah lebih jauh, norma tersebut hanyalah upaya leluhur untuk menanamkan etika, di mana apabila kita memukul dengan sapu lidi itu sangatlah berbahaya. Salah satunya bisa terjadi infeksi apabila ada luka bekas pukulan tersebut. Selanjutnya mungkin saja ada patahan saat kita memukul, patahan lidi yang masuk ke mata. Norma ini berkembang semakin menyusut, di mana perkembangannya tidak pesat, tidak semakin luas, tapi semakin menipis. Hal ini seperti yang kita ketahui, yang utama adalah karena pengaruh zaman, di mana masyarakat kita dituntut, terutama kalangan muda, untuk berpikir lebih logis. Dengan bentuk pertanyaan yang biasa dikeluarkan adalah diawali dengan kata bagaimana. Contohnya, bagaimana kita dapat diterkam buaya hanya karena kita dipukul oleh sapu lidi? Memang itu bukanlah suatu kesalahan berpikir menurut kami. Namun, norma ini sendiri juga apabila kita teruskan atau kita jalankan bukan juga suatu masalah, namun memberikan dampak yang baik-baik bersama. Karena seperti yang kita ketahui, hal ini bisa menjadikan kita untuk berantisipasi dan tidak bermain-main dengan sapu lidi. Saya rasa sekian dari norma dilarang memukul dengan sapu lidi. Mau kemana? Coba dicicipi sedikit dulu. Nanti ke Puhunan. Nanti aku soalnya mau cepat-cepat sudah dipanggil. Iya, nanti aku pulang juga ke sini. Astagfirullah, kenapa timbul bocor bannya nih? Pasti gara-gara ditawari kada makan tadi nih. Kepuhunan. Baik, selanjutnya adalah norma atau kepercayaan tentang kepuhunan, yang mana kepuhunan ini merupakan suatu kepercayaan masyarakat di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah. Biasanya terkait dengan makanan dan minuman. Misal ketika seseorang ditawari makanan dan minuman tetapi dia menolaknya, atau juga ketika seseorang berkeinginan makan atau minuman sesuatu namun tidak kesampaian, maka nantinya akan tertimpa masalah atau musibah atau sial. Nah, sehingga kalau kita lihat dari perspektifnya bahwasanya kepuhunan ini merupakan suatu norma yang baik, yang mana ketika kita ketahui bersama makanan dan minuman merupakan salah satu bentuk rejeki. Nah, jadi kenapa kita harus menolaknya? Jadi sekedarnya kita harus mencicipi atau mencoba sedikitnya agar tidak terjadinya atau tertimpa kepuhunan tadi. Nah, terkait dengan norma ini, bahwasannya norma ini berlaku sangat kental pada zaman dahulu hingga saat ini. Namun norma ini saya rasa bersifat stagnan atau tidak berkembang, dikarenakan diketahui kita bahwasanya zaman akan selalu bergerak dan dinamis, entah adanya globalisasi atau pergeseran, sehingga mengakibatkan suatu kepercayaan zaman dulu bisa tergerus atau hilang, baik diakibatkan adanya pendatang baru ataupun globalisasi ataupun lain-lainnya. Mungkin itu terkait tentang norma atau kepercayaan kepuhunan.